Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu kita masih membahas turunan. Ada beberapa tipe turunan lagi yang belum kita bahas. Untuk hari ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri, turunan rantai, turunan tingkat tinggi. Jadi ada 3 topik di sini. Tapi yang cenderung paling panjang itu yang kedua nih, aturan rantai gitu ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke turunan dari fungsi trigonometri ya. Ini sebenarnya bukan bentuk yang agak baru ya. Jadi masih bentuk yang lama. Atau kalau misalkan saya ngajar sih biasanya ini ditaruh di setelah aturan rantai. Jadi agak ditukar nih hari ini. Karena apa? Turunan fungsi trigonometri itu sebenarnya ya sama aja seperti turunan apa namanya x kayak gitu. Misalkan dx dari 3x jangan x kuadrat. Nah ya sama dengan seperti biasa ya. 2-nya taruh depan, 2 dikurangi 2. Udah selesai, sama dengan 2x. Nah seperti ini, jadi caranya seperti yang biasa kita turunkan, yang mana 2-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi 2x. Nah jadi nggak ada yang spesial. Cuma yang spesial itu karena ada fungsinya, yaitu fungsi sinus, kosinus, dan teman-temannya. Nah, di sini kita ada teorema yang A pertama, yaitu the function fx sama dengan sin x ya, dan gx with cos x are both differentiable and jadi keduanya itu dapat diturunkan dan seperti ini. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi dx sama dengan sin x. Turunannya apa? Jadi ini nggak usah pakai rumus yang kita ya. Kalau ini sudah definisi bahwa turunan dari sin x langsung aja tulis cos x. Begitupun turunan dari cos x ini nggak ada hitungannya, ini hanya sebuah hafalan ya. Kalau saat ini ya, saat ini sebuah hafalan. Tapi kalau misalkan menggali konsep yang lebih dalam, ini ada rumusnya, baik secara aljabar dan seterusnya lah ya. Tapi kalau saat ini nggak pakai rumus, ini hanya bersifat hafalan saja, sehingga langsung saja nggak usah dihitung, nggak usah diapain. Pokoknya kalau sin x sama dengan cos x. Kalau turunan dari cos x itu min sin x. Udah, pokoknya seperti itu. Kita coba kerjakan example first, example 1 ya. Turunan dari 3 sin x dikurangi 2 cos x. Nah, ini kalau misalkan di aturan turunan yang sebelumnya, berarti ini ada operasi pengurangan, yang artinya turunan yang pertama lalu dikurangi turunan yang kedua. Jadi kayak gitu. Ya biasa saja ya. Berarti di sini turunan dari 3 sin x. Nah, ini ingat rumus yang misalkan 3x, ya 3-nya kan masih, atau nggak usah diturunkan. Atau kalau rumus formalnya itu konstanta fx. Wah, kalau diturunkan konstanta turunan dari fx. Jadi si konstantanya itu nggak usah ikut diturunin. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi si angka 3 yang ada di sini nggak usah kita mempersulit kita taruh dulu aja di depan. Nah 3 dikali sin x, turun sin x apa ya, cos x dong, cos x, lalu kurangi 2-nya sama, tinggal ditulis dikali turunan cos x. Turunan cos x ini min sin x ya, min sin x, min kali min positif ya, berarti 3 cos x, min kali min positif 2, ini sin x. Nah seperti itu. Selesai. Jadi ya gampang gitu ya, hanya seperti itu. Jadi cara pengerjaannya seperti turunan aturan-aturan yang sebelumnya, hanya saja di sini kalau misalkan turunan dari sebuah fungsi
trigonometri itu menghasilkan fungsi lain yang sudah didefinisikan dan kita nggak usah menghitungnya. Nah, contohnya seperti ini. Wah, ini jadinya panjang sekali gitu ya. Sebenarnya enggak guys, kalau misalkan kita telah lebih jauh harus ingat-ingat kita sudah belajar daerah asal-asli sebuah fungsi dan fungsi komposisi dan seterusnya. Berarti bentuk kayak gini tuh gimana? Ingat materinya. Sebenarnya bentuk asli fungsi ini seperti apa kira-kira ya? Harusnya gitu kan. Yang pertama ya bentuknya harusnya sin x. Yang kedua di sini ada x kuadrat. Oh lah ya udah berarti ini ada dua fungsi ya. Fungsi fx-nya ini, fungsi gx-nya ini kan kelihatan berarti ini fungsi perkalian. Berarti kalau sebuah fungsi perkalian kita ingat dong rumusnya bahwa turunannya adalah makanya gimana nih? Oke lah pakai dx lah ya, lagi musim dx sekarang. F aksen x sama dengan berarti f aksen g dan seterusnya ya. Ini f, ini g, ingatan. Hafalannya gimana? Berarti turunan yang pertama berarti dx dari x aksen dikali fungsi yang kedua atau sin x, karena ini perkalian berarti ditambah fungsi yang pertama x kuadrat atau ini x kuadrat lah gitu ya, lalu dikali turunan dari sin x. Ya udah x kuadrat 2x turunan sin cos x ditambah turunan x kuadrat enggak x kuadrat ini ya enggak diturunin, turunan dari cos x min sin x. Oh, udah disederhanakan 2x dikali cos x ditambah x kuadrat min sin x atau sin x, minnya taruh depan. Ini kita ganti jadi min. Udah sederhana itu, sesederhana itu. Gampang. Jadi ini bentuk yang apa namanya? Materi turunan yang mudah gitu ya. Jadi sebenarnya dilewat aja. Nah, paling kita perlu sedikit menghafal bagian-bagian atau fungsi trigonometri turunannya apa. Nah, perlu diketahui bahwa turunan atau fungsi awalnya itu sin sama cos aja sebenarnya. Sin itu turunannya cos, cos itu turunannya adalah sin. Nah, adapun fungsi yang ini adalah gampangannya adalah pengembangan dari sin cos itu. Contohnya nih tangen. Waktu SMA itu sudah diberitakan oleh guru kita ada tan, kalau dalam pemakainya tan desa depan samping ya. Ini kalau di teknik sipil sering dipakai. Nah, turunan dari tan itu berarti secant kuadrat x. Nah, yang sebelah kanan itu masih temannya sih ya, temannya tangen ke temannya ya kotangen ya. Jadi kebalikannya. Turunannya secant kuadrat kalau tan, kalau kotan turunannya min kosekan kuadrat. Begitupun secant x turunannya secant x tan x, kalau kosekan x turunnya kosekan min kosekan x dikali kotangan x. Seperti itu. Jadi cenderung ini agak sedikit hafalan ya. Nah, di sini contoh. Temukan dx xn tan x untuk n lebih besar 1 gitu ya. Nah, jadi ini fungsi perkalian berarti ya. Berarti turunannya sama dengan ya turunan dari x pangkat n dulu. Berarti nx pangkat n min 1 dikali fungsi yang kedua nggak usah diturunin atau tan x. Karena ini perkalian ini berarti ditambah fungsi yang pertama xn dikali turunan fungsi yang kedua. Turunan fungsi yang kedua tan berarti secant kuadrat x. Udah selesai ya, kayak gitu aja. Oke, ini cukup mudah ya. Ini ada contoh banyak.
Ada banyak ya kalau kita di sini bahas sedikit-sedikit. Ini fungsi penjumlahan, ini penjumlahan, ada yang spesial enggak? Spesial itu pangkatnya ya. Jadi nomor 3 nih. Nomor 3 misalkan Y sama dengan sin kuadrat X. Ini kelihatannya agak sulit, tapi sebenarnya dia tulisannya gini. Nah, kalau kayak gini enak lihatnya. Tapi kalau misalkan seperti itu, sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Oh, menarik. Menarik, ternyata dia pakai ini ya, apa namanya? Kalau saya kasih tahu rumus ini nanti materi setelah ini ketahuan ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini, ini kita bisa turunkan dengan aturan rantai ya. Setelah ini kita bahas. Tapi kalau enggak, ini cukup panjang guys. Jadi Y sama dengan sin kuadrat X, artinya Y sama dengan sin X dikali sin X. Nah, kita udah tahu sendiri bahwa sebentar. Bahwa turunan dari bentuk perkalian ini cukup panjang ya, sin X dikali sin X berarti cos X dikali sin X ditambah sin X dikali cos X, atau 2 sin X cos X. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi proses ini jadinya panjang ya. Nah, gitu. Ada 1, 2, 3 baru ketemu. Ya ini bonus lah karena aljabar 3 baris ini ya. Oke, nanti kalau setelah ini kita akan kerjakan yang lebih simpel. Nah, nomor 5 di sini kelihatannya secant tapi ini dibentuk dari dia dipecah ya. Secant itu sama dengan 1 per cos. Nah, cos itu turunannya sin. Ya udah ketahuan ya. Begitupun yang lain, tan itu sin per cos ya, turun sin apa, turun cos apa, karena ini bentuknya pecahan berarti pakai rumus pecahan. Gampang ya, ini juga gampang. Ini perkalian, ini pembagian. Ini pembagian tapi yang atas penjumlahan, ini perkalian. Oke, ya biasa seperti itu ya. Oke, kita lanjut materinya. Jadi turunan fungsi trigonometris seperti itu, konsep turunannya seperti materi yang sudah dibahas, tetapi untuk cara pengerjaannya itu sama saja. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu chain rule atau aturan rantai. The chain rule atau aturan rantai ya, bukan rantai. Jadi ya rantai kan rantai. Iya juga. Oke lah, intinya aturan yang merantai mungkin ya, bukan merantai. Yang berhubungan gitu, nyambung ya. Nah, di sini kita coba baca sedikit ya. Imagine trying to find the derivative of fx with 2x kuadrat min 4x plus 1. This is power 16 ya. 16 gitu ya. Nah, katanya suruh bayangin ini. Coba ada tempat untuk membayangkan enggak? Oke, saya membuat tempat untuk membayangkan dulu. Nah, di sini kasih kosong. Pak, ngebayangin maksudnya apa sih gitu kan? Nah, ini kita bayangin misalkan kita punya soal dx misalkan 2x plus 1. Nah, ini kan gampang. Kalau dx 2x plus 1 dia pangkat 2. Gimana? Berarti ininya ada 2 kan? 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Berarti sama dengan turunan dari 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali 1, 2x. 2x kali 1, 2x. Singkat cerita jadi 4x lah ya. 1 kali 1, 1. Nah gini. Kalau misalkan ada 3.
2x plus 1 ini pangkat 3 gitu ya. Berarti turunan dari ya 3 kali itu 2x plus 1 dikali 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Nah, berarti bentuk yang atas yang pangkat 2 kan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini dikali 2x plus 1. Nah, ya begitulah ya. Pokoknya males gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi seperti yang di buku, sebuah fungsi pangkat 60, ini seberapa banyak kita menuliskannya? Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya 2x plus 1 ini sampai sebanyak 60. Ngitungnya gimana, nulisnya aja males apalagi ngitung, dan belum tentu benar karena saking panjangnya. Nah, disitulah muncul teori ini. Nah, makanya kalau saya sebut sih kayak keajaiban matematika kali ya. Jadi bentuk yang panjang ini kita bisa menghitung dengan cara yang simpel dan cepat, yaitu ceng-ceng aturan rantai. Oke, itu. Nah, rumusnya kayak gimana? Oke, sebentar. Nah, ini chain rule. Let Y same with Fu and UGX if G is differentiable at X and F is differentiable at U same with Gx. Then the composite function FOG defined by FOGX same with F Gx. Gx is inner function. Is differentiable at X. Same with FOG accent X. This is the first derivative. Same with derivative about F with the variable Gx and G accent X. Nah, kira-kira gini lah ya. Ya pokoknya karena ini bahasanya bahasa Inggris jadi agak kayak gitu ya. Kayak saya jelaskan dikit ya. Oh, ini langsung contoh, harusnya dikasih jeda. Ntar saya Oke. Kira-kira gini guys. Nah, jadi yang bagian atas itu definisinya kita nggak usah lihat itu dulu. Itu definisi formal yang dipakai, tapi kalau kita baca jadi malah bingung. Jadinya intinya gini, kalau misalkan ada sebuah fungsi FOG, jadi komposisi fungsi, dua fungsi, yang mana FOG tahu sendiri lah ya, fungsi F tapi di dalamnya itu fungsi Gx gitu ya. Nah, fungsi G, maksudnya gimana? Contohnya sin x kuadrat, harusnya kan sin x, ternyata x-nya ini jadi sebuah fungsi, yaitu fungsi x kuadrat. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi bentuk yang ini si FOGX saya nulisnya gini aja. FOG X itu F aksen Gx, jadi turunan G pada turunan F pada saat Gx dikalikan turunan dalamnya, yaitu fungsi Gx ini. Selesai. Ini kalau misalkan dalam bentuk aksen atau dalam bentuk dx gini, tapi ini juga aksen ya. Sebenarnya ini ada dua fungsi di sini ya. Fungsi turunan F tapi variabelnya itu Gx, dan yang kedua fungsi turunan dari Gx. Nah, kalau bentuk chain rule yang paling seru nih bentuk ini. Ini paling masuk akal ya. Kalau misalkan kita punya fungsi Y tapi dalamnya itu ada sebuah fungsi lain. Nah, makanya ditulis Y turunan dy terhadap turunan dengan variabel X. Jadi Y ke X ini mutar dulu. Dy ke, misalkan di sini ada fungsi U, berarti du. Fungsi du itu variabelnya apa? Dx. Oh, berarti ini udah nyampe.
Nah, singkat cerita ini perlu dijelaskan, saya kasih panah ini yang mana Y tujuannya ke X. Oke ya, dari Y tujuannya ke X yang mana muternya nih dari Y ke fungsi variabel U. Nah, U itu ke atas ditarik, ini jalannya ke X. Artinya rumus ini nih enggak terbatas sampai 2 saja, bisa panjang ya. Misalkan DY, DU, DU, DV, DV, D apa? YTU, WO, DW, DW, apalagi misalkan WXYZ, DURST, UT, DT lah, DT. Nah, baru misalkan DT, DX. Catatannya ini ke bawah ya, ke atas. Ini ke atas, ini harus nyambung. Gitu ya. Walaupun kalau misalkan penulisannya ditukar karena ini perkalian sebenarnya sih sah-sah aja, tapi dalam sebuah rumusnya gini biar gampang dihafal. Gitu. Oke, tanpa lama-lama kita coba dulu contoh soal. Nah, di sini jika Y sama dengan seperti di monitor, cari turunannya. Nah, gampang. Ini kan jawab ya. Kita pakai rumus yang dy dx aja deh gitu ya. Gini ya. Oke. Diketahui. Ini kan fungsinya fungsi bentuk apa nih? Pangkat ya. Normalnya kan X pangkat 60 ini harusnya. Tapi kok bukan? Nah, X apa nih? Oh, artinya ini fungsi baru. Oke lah, saya sebut sebagai U biar muncul seperti yang ada di sini. Dia pakainya U atau bebas nanti bisa U, bisa V, bisa W, bisa T atau huruf lain yang biasa digunakan untuk mengganti nama atau membuat nama dari fungsi ya. Oke. Nah, sebelum dilanjut saya sebutkan definisinya yang saya bicarakan nanti. Nah, di sini dalam bentuk ini ada fungsi luar, fungsi dalam. Maksudnya apa? Fungsi yang paling luar itu yang paling kiri dalam penulisan ini. Jadi ini fungsi luarnya si F. F ini memuat fungsi yang lebih dalam. Nah, disebut fungsi dalam atau fungsi yang lebih dalam sih sering. Nah, fungsi ini bisa lagi memuat fungsi yang lebih dalam. Jadi lebih dalam lagi fungsinya gitu ya. Kalau yang agak jelas bentuknya seperti ini nih. Yang kayak gini. Ini agak jelas. Fungsi F memuat fungsi G, berarti G-nya fungsi yang dalam. Oke. Contohnya dalam bentuk ini juga si U adalah si fungsi dalam. Jadi kalau misalnya saya sebut fungsi dalam, berarti yang tadi ya, yang ada di dalam ya fungsinya. Nah, saya jawab. Misal yang ini fungsi dalamnya itu si U, kita tulis 2x kuadrat min 4x plus 1. Sekalian kita cari turunannya ya, du dx nya berapa? Berarti derivatif U terhadap x. Berarti ini 2 kali 2 4. X pangkatnya 2 kurangi 1 1. Dikurangi 4x ya, 4 nya dihapus saja. X nya dihapus saja, sisa 4. 1 0. Udah selesai. Berarti bentuknya di sini dy dx itu sama dengan dy du. Nah, du ini du dx. Udah. Oh kayak gini. Nah, dilihat dari sini ya, yang bentuk ketiga. Oke. Sehingga dy du belum ada ya. Belum ada ke sini. Sehingga kalau misalkan fungsi dalam diganti U, ini bentuknya menjadi apa? U pangkat 60 kan? Lihat, udah bentuk kayak gini. Artinya dy du, nah ini dy fungsinya U. Nah, y sama dengan U pangkat
Tulisannya kok jelek ya. Saya ulangi, mohon maaf ya. Ini tulisannya jelek. Oke, misalkan U, sehingga kalau U-nya udah didefinisikan menjadi seperti ini, kita bisa menulis ulang bentuk fungsi Y sama dengan ininya udah kita ganti sebagai U, pangkat 60. Berarti gampang dong nyarinya DY, DU. Ya, kayak X pangkat 60 turun dari X, apa? Dilihat dari ininya yang bawah ya. Ini variabel yang diturunkan. Karena variabelnya sama U, ya berarti turunan kayak biasa lah ya. 60-nya taruh depan, U pangkat 60 kurangi 1, jadi ini 59. Udah selesai. Nah, nanti U ini, U yang di sini nanti dikembalikan ke sini ya. DYDU itu yang ini ya. DYDU berarti 60U pangkat 59. 60U pangkat 59 dikali DU dx berarti yang ini. Berarti 4x min 4. Atau U-nya kita kembalikan 60 dikali U-nya itu 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Selesai. Gampang. Nah, sebelum ke contoh yang lain, kita simpulkan dulu dari aturan ATX supaya jelas algoritma dari cara kita ngerjainnya. Yang pertama, ini turunannya kita buat aja dx, di mana fungsinya menurunkannya dari fungsi yang paling luar, contohnya di sini y, ke fungsi yang lebih dalam. Di sini fungsi w yang memuat variabel x. Nah, fungsi y memuat variabel u, yang mana u adalah sebuah fungsi yang memuat variabel v. Variabel v ternyata adalah sebuah fungsi yang mana memuat variabelnya w. Variabel w ternyata fungsi yang lebih dalam ya. Nah, fungsi w ini memuat variabel x sehingga selesai. Jadi diurut dari kiri ke kanan. Nah, ternyata tujuannya sampai y. Mulainya y, tujuannya x. Cara menurunkan, yang pertama lihat fungsi. Komposisi fungsi bukan nih. Nah, lalu kita misalkan di sini U-nya siapa, V-nya siapa, W-nya siapa ya, seperti yang tadi. Lalu turunkan. Nah, turunkan itu yang ini diturunin ya. Lalu tulis rumus. Nah, ini rumus. Jadi rumusnya itu bisa cuma 2, bisa cuma 3, 4, dan seterusnya 5. Bisa tergantung fungsi lebih dalamnya lagi berapa. Ya, langsung kerjakan. Kalau misalnya gini tinggal substitusi aja, nggak usah mikir gitu ya. Nah, bentuk komposisi fungsi diingat lagi ya, ada yang bentuk tadi x pangkat n. Terus kalau trigonometri sin x, cos x, tan x. Terus selain bentuk perpangkatan, teman-temannya pangkat akar. Akar, terus kalau pecahan itu bukan ya. Oke lah, kita masukin aja akar ya. Harusnya akar x. Ini temannya dari pangkat nih. Apalagi ya, kira-kira itu. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini masih ada contoh lagi nggak? Oh, masih ada banyak. Oh, ini ada nih. Oke, masih banyak contohnya. Jadi biar mudah dipahami. Nah, di sini waduh, contohnya udah agak lebih susah nih. Cari f aksen, di mana f-nya ini. Jawab. Ini sebenarnya ada 2. Berarti ini bentuk perkalian. Waduh, panjang nih. Yang kedua sin y kuadrat. Harusnya ini sin y. Kenapa jadi sin y kuadrat? Artinya bentuk ini adalah fungsi. Oke.
Berarti di sini misalkan ini F, ini G. Oke ya. Berarti sebenarnya turunannya itu kita cari dulu. Misal, ini kan perkalian, jadi kita harus tahu dulu ya. Fx itu Y, Fy ya maksudnya. F udah ya. Jangan pakai F lagi. Ini namanya F. FGH. Oh. HY sama dengan Y, berarti turunannya itu 1. Wah, ini irit. Terus yang kedua G, yang ini G itu GY sama dengan sin Y kuadrat. Nah, berarti di sini untuk mencari turunannya, misal yang ini itu U sama dengan Y kuadrat, DU DY berarti sama dengan 2Y. Artinya Y aksen Y sama dengan turunan dari sin dulu dong. Ininya masih kan sin U ya. Dx dari sin U dikali dy ya, mohon maaf. Ini berarti bukan dy, du ya. Tulisannya jelek, saya ulangi dulu tulisannya biar lebih mudah dipahami. Berarti kita nyari G aksen Y, yang mana ini dy dari sin U dulu dikali du ya. Jadi ini variabelnya bisa disesuaikan. Selanjutnya dy Y kuadrat. Pak, itu U du ini kok terserah kita? Iya, memang terserah kita sesuai kebutuhan, kecuali di soal cari dx dari y kuadrat. Nah, ini soalnya udah kayak gini, jangan diubah karena ini soal. Tapi kalau yang sekarang kita kerjakan ini adalah sebuah cara. Jadi ya namanya cara, ya kita yang ngerjain dong, terserah kita. Itu mau pakai fungsinya x, y, z variabelnya, atau mau pakai apa terserah kita. Begitupun operator ini ya terserah kita yang nulis. Oke, tapi yang sesuai karena kita mau nurunin sin variabelnya u. Jadi untuk memberitakan ya derivatif variabel u gitu. Oke, kita lanjut. Turunan dari sin u berarti cos u ya. Turunan dari y kuadrat variabelnya y, turunan terhadap y variabel y. Turunan variabel y dari y kuadrat berarti 2y. Nah, 2-nya taruh depan. Cos u itu apa? U itu y kuadrat dikali 2y. 2-nya udah di depan, tinggal y. Selesai turunannya. Sehingga turunan dari f aksen y adalah ya biasa ya, h aksen dikali g ditambah h g aksen. Ini hafalannya gitu ya. Turunan dari y 1, oke lah 1. Turunan dari fungsi g nya berarti sin y kuadrat ditambah h nya itu y, turun dari g nya 2 cos y kuadrat dikali, itulah ya, 2 cos y kuadrat dikali y. Nah, sama dengan sin y kuadrat ditambah y kali y kuadrat ya, dikali 2 cos y. Nah, gini. Selesai. Oke. Masih ada contoh soal.
Cari turunan. Wah, ini fungsi dalamnya ada 2. Jadi berarti 3 nih. Misalkan ini fungsi yang paling luar mana? Nah, ini kita ubah dx dari sin 4x pangkat 3 gitu. Berarti ketahuan dong. Fungsi yang paling luar u pangkat 3. Nah, fungsi dalamnya itu sin ya. Misalkan v itu sin v berarti ya. Lalu ya 4x gini ya. Kira-kira gitu. Berarti ini jawab misal y sama dengan sin 4x pangkat 3. Misal u sama dengan sin 4x. Artinya dy du sama dengan oke. Sebentar. Nah, u sehingga y itu sekarang jadi u pangkat 3. Sehingga dy du sama dengan turunan u pangkat 3. 3-nya taruh depan, u pangkat 3 kurangi 1, 2. Oke, ini 1 nih dapat. Yang kedua, ternyata u itu kan sin 4x. U sama dengan sin 4x. Nah, yang mana kalau misalkan oke, kayaknya saya nulisnya kurang sistematis. Nah, misal kalau 4x itu sama dengan u udah ya, v sama dengan 4x, artinya u sama dengan sin 4x sekarang ganti v. Sehingga du dv sama dengan turunan dari sin x cos x. Ya udah, cos v, selesai. Lanjut si v-nya, ternyata v itu kan 4x. dv dx sama dengan oke, 4x berarti dv dx sama dengan ya 4 ya. Oke, jadi kita udah punya 1, 2, 3. Sehingga y sama dengan sin 4x pangkat 3. dy dx nya sama dengan pertama dy du dikali du dv dikali dv dx. dy du nya 3u pangkat 2. 3u pangkat 2 dikali du dv nya berarti yang ini cos v, moga-moga muat nulis. Du dx 4. U itu siapa? U itu yang ini ya, sin 4x berarti 3 dikali sin 4x pangkat 2 dikali cos v. V itu mana v? Ini ya, 4x dikali 4, atau sederhanain 4-nya taruh depan jadi 12 sin 4x pangkat 2 dikali cos 4x. Selesai. Begitu. Oke, kayaknya perlu satu contoh soal lagi nih. Yang
lebih dari 1 juga deh. Yang lebih dari 1 kita pilih yang mana ya? Nomor 20, wah tipe soal yang malesin ya. 20, 19, 17, 15. Oke nih, nomor 12 nih. Lebih dari 1 tapi nggak terlalu malesin ya. Oke, nomor 12. Kita ngerjakan nomor 12. Nah, contoh soalnya yang pendek-pendek. Kalau yang panjang nanti buat UTS. Nah, karena turunan itu ada yang konvergen, ada yang divergen. Maksudnya ada yang tambah pendek, ada tambah panjang gitu. Nah, seperti ini. Ini bentuknya mirip kayak tadi ya. Oke, misal di sini jawab. Misal ini kan bentuknya jadi sama dengan sin 3x kuadrat ini pangkat 4. Nah, ini misalkan U. Berarti misalkan U sama dengan sin 3x kuadrat, berarti dy du berarti nulisnya y-nya dulu dong. Sehingga y-nya sama dengan sin, kok sin ya, kalau udah ganti sin 4x sin 3x kuadrat itu U, berarti udah ini U aja pangkat 4, berarti dy du sama dengan 4 nya terdepan U pangkatnya dikurangi 1 yaitu 3. Oke, yang pertama. Yang kedua dimisalin lagi. Misal fungsinya yang lebih dalam gitu. Fungsinya yang lebih dalam. Nah, ini fungsinya yang lebih dalam berarti di sini adalah fungsi yang ini ya. Yang 3x kuadrat. Sehingga misal V sama dengan 3x kuadrat. Sehingga U itu sama dengan sin V. Sehingga, nah berarti turunannya du dv sama dengan turun dari sin ya cos V. Selesai. 2 nih dapat. Satu lagi yang mana ini tadi V ya. V adalah 3x kuadrat sehingga dv dx variabelnya udah x nih ya. Berarti 3 dikali 2 nya taruh depan x pangkat 2 kurangi 1 atau 3 kali 2 6 x pangkat 1 dv ini dx. Nah, sehingga y sama dengan dy dx sama dengan dy dv dv du ya. Salah ya. U dulu apa? du dulu ya. du dv dikali dv dx. du nya yang ini 4u pangkat 3 dikali cos V dikali du dx 6x. Oke, di sini U lagi. Ini 4 ya. U itu mana U tadi di sini? Ini ya. Sin 3x kuadrat. Sin 3x kuadrat dikali cos V. Cos V itu 3x kuadrat kali 6x. Oke, 6 nya taruh depan deh. 6 kali 4
sin 3x kuadrat dikali cos 3x kuadrat dikali x. Lalu di sini 6 kali 4 24 sin 3x kuadrat dikali cos 3x kuadrat. Selesai. Gitu. Gampang kan? Ini nanti muncul di soal UAS ya. Nanti saya munculkan soalnya. Lanjut ke materi yang bagian 3 ini. Nah, bagian 3 adalah higher order derivative atau turunan tingkat tinggi. Sebenarnya ini ya turunan gak ada spesialnya sih, sama saja seperti yang udah dipelajari. Cuma di sini ada informasi untuk kalau kita mencari turunan yang diturunkan lagi itu teknisnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Kalau fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 7x min 8. Turunan pertamanya menjadi 6x kuadrat min 8x plus 1. Lihat dari sini ya. Turunan keduanya 12x min 8, turunan ketiganya 12, turunan 4-nya 0. Nah, kalau di sini bentuk turunannya itu, turunan pertama itu aksennya 1, turunan kedua aksennya 3, turunan ketiga aksennya 3, turunan keempat itu seperti pangkat 4 ya, tapi pakai kurung. Jadi kalau pangkat itu nggak pakai kurung, kalau pakai kurung artinya turunan. Kalau nggak ada kurungnya berarti ini fungsi f pangkat 4. Tapi kalau ada turunannya yang seperti ini artinya turunan keempat. Atau misalkan contohnya ini pangkat 5 berarti fifth derivative is denoted by. Nah, seperti ini. Atau lebih jelasnya lagi ada di sini. Jadi cara penulisan itu ada banyak. Yang pertama fungsinya notasinya dipangkatin. Untuk yang pertama, yang kedua juga pakai aksen sama. Nah, mulai dari 4 ke seterusnya jangan pakai aksen, tapi pakai angka. Kalau pakai aksen nanti enggak cukup. Misalkan turunan ke 20, ngitungin aksennya gitu ya, ada berapa gitu ya. Malah lama nulis aksennya daripada esensi dari turunannya. Lalu bentuk yang beda yang 1 sama 2 ini saya anggap sama lah ya. Yang ketiga ini dxy yang kayak tadi digunakan. Ini untuk menunjukkan turunan keberapa si d-nya dipangkatin. Pangkat 2 berarti turun kedua, pangkat 3 berarti turun ketiga. Maknanya berarti contoh ini yang paling bawah dnxy ya. Derivatif ke n, variabel yang diturunkan itu x, fungsinya itu y. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini mirip Leibniz notationnya d dx, d kuadrat y, dx kuadrat. Nah, kalau ini kenapa di sininya x-nya pangkat 2 ya? Oh, ini kayaknya lebih lengkap ya. Jadi D3 derivatif ketiga dari fungsi y, terus derivatif ke variabel x-nya ketiga gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau di mata kuliah kita ini nggak terlalu pengaruh, tapi kalau dalam pemakaian ini pengaruh ya. Si x pangkat 3 intinya sih ini variabelnya ya. Kayak gitu cara menurunkannya sama kayak tadi, teknisnya hanya saja di sini teknis penurunannya. Dan ada dua tipe. Yang pertama tipe yang menuju arahnya 0. Nah, contohnya misalkan dx dari 3x kuadrat. Ini y aja deh. Y sama dengan ini. Y aksen sama dengan 3 kali 2 6x. Turunan keduanya 6. Turunan ketiganya 0. Selesai. Nah, bentuk kedua misalkan y sama dengan sin x dikali cos x. Turunan pertamanya, waduh. Berarti di sini turunan sin adalah cos x dikali cos, karena perkalian itu ditambah sin dikali turun dari cos min sin. Berarti di sini min sin x. Nah, turunan kedua berarti ini karena perkalian. Nah, ini
cos kuadrat X. Nah, jangan gitulah, biar seru. Cos kali cos. Nah, karena ini bentuknya gini berarti ya cos turunannya sin X, min sin X dikali cos X ditambah, ini masih ngomongin yang ini ya, ditambah cos X dikali min sin X, minnya taruh sini, ini baru satu dikurangi, nah yang kanan yang ini ya di sini. Nah, panjang banget dan nggak selesai guys gitu. Nah, itu ada dua, yang satu tujuan selesai, yang satunya enggak. Nah, di sini ada contoh dari UTS bentuknya kayak gini. Ini saya ngopi dari soal UTS. Jadi soal nomor pertama itu kita mencari daerah asal asli fungsi, lalu kita nyari turunan ini seperti biasa, ada tambah kurang, ini seperti ini, nanti caranya gimana silahkan. Lalu di sini ada bentuknya pecahan. Di sini fungsi ketiga berarti nyari turunan ketiga berarti turunan rantai. Kalau yang keempat, nah ini gimana? Oke, oh ini soalnya kurang. Nah, gini ya. Oke. Untuk hari ini seperti itu.